Apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rasakan ketika kita menyebut dua kata ini, yakni Tuhan dan Allah. Ada sebagian di antara orang yang merasa atau berpikir bahwa kalau menyebut kata Tuhan itu terasa berbeda dengan kalau menyebut kata Allah. Dalam perasaannya atau dalam pikirannya, menyebut nama Tuhan itu terasa kurang mengena atau terasa kurang afdol, sehingga dia hanya menyebut Allah atau merasa nyaman di hati kalau menyebut Allah dan kurang nyaman kalau menyebut Tuhan. Padahal tentu saja kita sama-sama meyakini bahwa kalau ditanya siapakah Tuhan kita, yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang menjaga kita, yang memberi kita rezeki, yang mengayomi, melindungi kita dan semua, siapakah Tuhan kita? Maka jawabannya adalah Allah. Artinya Tuhan dan Allah itu sesungguhnya harusnya satu perasaan. Kita ini harus satu pikiran dan satu perasaan ketika menyebut kedua kata itu. Menyebut Tuhan berarti Allah, menyebut Allah berarti Tuhan. Sehingga tidak mesti ada perbedaan dari sisi perasaan ataupun pikiran ketika menyebut Allah maupun Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah dan Allah adalah Tuhan. Sehingga ketika kita menyebut Allah, yaitu adalah Tuhan, dan ketika menyebut Tuhan, yaitu adalah Allah. Para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai sebelum Nabi Isa, kalau kita lihat di Al-Quran, kita silakan periksa ayat-ayat di dalam Al-Quran, itu para nabi-nabi dulu, sejak zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Zakaria, itu menyebut Allah yang tercatat dalam Al-Quran, itu mereka menggunakannya kata Rob, yang artinya adalah Tuhan, tidak menggunakan kata Allah. Sebagai contoh misalkan Nabi Adam alaihissalam, kita sudah sangat hafal doa beliau itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Di sini Nabi Adam menggunakan kata Rabbana, wahai Tuhan kami. Tidak menggunakan kata Allahumma yang artinya ya Allah. Begitupun Nabi Nuh alaihissalam, dia pun menggunakan kata Rabb ketika menyeru Tuhannya. Dalam surat Nuh kita bisa lihat beliau berdoa kepada Allah, mengadu kepadanya, dan beliau memanggil Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa naharan. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam hari dan siang hari. Di bagian bawah ayatnya berikutnya lagi, beliau juga berkata, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan, dan seterusnya. Jadi Nabi Nuh juga menyebut Allah, menyebut Tuhannya dengan Rabbi, dengan Tuhanku. Nabi Ibrahim juga beliau menyebut Allah, menyebut Tuhan dengan kata Rabb. Misalnya beliau berkata, Inni zahibun ila Rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku pergi menuju Tuhanku dan dia kelak akan memberiku petunjuk. Pada ayat berikutnya juga Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Nabi Musa alaihissalam, beliau pun ketika menyeru Allah, memanggil Allah, berdoa kepada Allah, beliau menggunakan kata Rabbi. Misalnya ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, Nabi Musa berdoa, Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Pada doa yang lain, beliau juga berkata, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, bukakanlah untukku dadaku, singkapkanlah untukku dadaku, dan seterusnya. Nabi Lut, dalam sebuah ayat Allah menceritakan tentang beliau berkata, Inni muhajirun ila Rabbi. Sesungguhnya aku berhijrah menuju Tuhanku. Nabi Zakaria
ketika beliau mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberi keturunan, beliau berkata, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku sendirian. Engkau adalah sebaik-baik zat yang memberi pewaris. Maksudnya zat yang memberikan keturunan. Artinya, para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai ke bawah hingga ke zaman Nabi Zakaria, zaman Nabi Yahya, mereka memanggil Allah, memanggil Tuhan mereka dengan sebutan Rabb, yang artinya adalah Tuhan. Nah, barulah kemudian pada zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa menyebut Allah, menyebut Tuhan, kadang menggunakan kata Rabb, kadang menggunakan kata Allah, atau sekaligus dua-duanya. Misalnya dalam sebuah ayat, Allah bercerita tentang Nabi Isa yang berdoa kepada Allah ketika diminta oleh kaumnya untuk memohon kepada Allah agar Allah menurunkan hidangan dari langit. Nabi Isa berdoa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, wahai Tuhan kami, turunkanlah atas kami hidangan dari langit. Dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW menyuruh Allah, menyebut Allah, memanggil Allah, terkadang menggunakan kata Allah, kadang juga menggunakan kata Rabb, yang artinya adalah Tuhan. Dan sebagian doa yang diajarkan kepada kita lewat para sahabat beliau, Rasul pernah mengajarkan misalkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan banyak doa-doa yang lain. Artinya, para nabi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Zakaria, zaman Nabi Yahya, mereka menyuruh Allah, menyuruh Tuhan dengan sebutan Rabb, yang artinya adalah Tuhan. Barulah kemudian pada zaman Nabi Isa alaihissalam itu menggunakan Allah atau menggunakan kata Rabb, dan dilanjutkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itu artinya sebenarnya baik menggunakan kata Allah maupun menggunakan kata Rabb, sesungguhnya dua-duanya sama. Maksudnya adalah ditujukan kepada zat yang satu, yakni Allah semata-mata. Karena itu, maka ketika kita menyebut nama Allah atau menyebut nama Tuhan, itu perasaan kita harusnya satu semata, dan Allah ataupun Tuhan, dua-duanya ditujukan pada zat yang sama. Nah, artinya kalau begitu, sebenarnya ketika kita menyebut nama Tuhan atau Rabb atau menyebut Allah, itu seharusnya tidak boleh ada perasaan berbeda. Karena dua kata itu adalah satu juga maksudnya. Allah adalah nama, Tuhan juga adalah nama yang kita seru kepada zat yang maha kuasa. Dan di Al-Quran Allah pun berfirman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Mana saja yang kau seru, maka dia, Allah, memiliki nama-nama terbaik, al-asmaul husna, dan sangat banyak. Dan para ulama merumuskan ada 99 nama, atau bisa jadi lebih dari itu. Nah, itu semua adalah nama-nama Allah, dan namanya banyak. Tetapi nama-nama yang banyak tadi sesungguhnya adalah satu, yang merujuk kepada satu yang Maha Esa, yakni Allah yang serba maha. Dan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, dan semua sifat-sifat yang lain. Zat Allah dengan semua sifatnya adalah satu jua, tidak terpisahkan dan tidak terbedakan. Jadi kalau kita menyebut Tuhan, itu ya Allah. Ketika menyebut Allah, ya Tuhan. Atau mungkin kalau di kebudayaan kita atau di bahasa-bahasa kita, ada orang tua kita dulu menyebut Tuhan ada dengan Gusti, dengan Pangeran, atau yang Maha Kuasa, yang Maha Suci, yang Maha Agung, dan yang lain-lain. Itu semua maksudnya adalah kepada Allah, kepada zat yang serba maha, yang Maha Kuasa, yang Maha Segala, yang Maha meliputi dan serba maha semuanya. Maka
ketika kita menyebut Tuhan, menyebut Allah dalam pikiran kita, dalam bayangan kita, dan dalam perasaan kita, harusnya adalah tetap maksudnya satu, tidak terbedakan, tidak terpisahkan, karena Allah memiliki banyak nama, dan nama apapun yang kita panggil dan kita seru, maksudnya adalah satu jua, Al-Ahad, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.